Air shower menetes pelan di kamar mandi sempit itu, menabrak lantai keramik yang sudah mulai kusam. Di sudut, ember biru berisi baju rendaman diam tanpa suara. Aku duduk di antara keduanya, punggung bersandar pada dinding yang dinginnya merambat pelan ke tulang. Keran sengaja kubuka sedikit, agar suara air bisa menutupi isakanku. Setiap hari, hampir di jam yang sama, aku menemukan diriku di sini, di ruangan sekecil ini, dengan mata bengkak dan dada yang rasanya terlalu sempit untuk menampung semua yang kutahan. Di luar, rumah terdengar biasa saja. Ada suara sendok beradu dengan piring, suara motor lewat di gang, kadang suara anakku memanggil-manggil. Di dalam, hanya ada aku, air, dan tangis yang tidak tahu harus ditujukan ke siapa. Sebelum aku membuka seluruh kisahnya, silakan tekan like dan subscribe, agar aku bisa terus membawakan cerita seperti ini untuk kalian. Tulis juga dari daerah mana kamu menonton. Aku selalu penasaran dari mana saja kalian yang mendengar ceritaku malam ini. Namaku Rani. Usia pernikahanku baru beberapa tahun, tapi rasanya seperti sudah melalui musim yang tidak ada pergantiannya. Rumahku kecil, hanya satu kamar, ruang tamu yang juga jadi ruang makan, dan ruang bermain anak. Dapur menempel di belakang, dan satu kamar mandi sempit yang tanpa kusadari berubah menjadi tempat paling sering kudatangi ketika hatiku tidak kuat. Dari luar, hidupku mungkin terlihat biasa saja. Tetangga melihatku membawa sapu di pagi hari, menjemur baju, lalu terdengar suara wajan dari dapur. Kalau aku lewat gang, orang menyapa sambil berkata, "Enak ya, di rumah saja, bisa dekat anak." Mereka tidak tahu bahwa di balik pintu kamar mandi, hampir setiap hari ada air mata yang bercampur dengan air keran. Suamiku, Fikri, bekerja sebagai karyawan di sebuah toko bahan bangunan. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk membayar kontrakan, listrik, air, dan belanja seadanya. Kami punya satu anak laki-laki, Arga, yang masih balita. Ia lincah, penuh tawa, tapi juga sering rewel seperti anak-anak lain. Dari luar, keluarga kecil kami tampak normal. Tidak ada kekerasan fisik, tidak ada jeritan tiap malam, tidak ada berita heboh. Yang ada hanya kalimat-kalimat kecil yang setiap hari menetes, mengikis pelan-pelan dari dalam. Aku bukan istri yang sempurna. Rumahku tidak selalu rapi, kadang cucian menumpuk, kadang masakanku terlalu asin atau terlalu hambar. Tapi aku berusaha. Bangun sebelum subuh, menanak nasi, menyiapkan bekal Fikri, menyuapi Arga yang tidak pernah bisa duduk diam, menyapu lantai yang selalu kembali kotor, seolah rumah kami berdiri di tengah pasir. Di sela-sela itu, aku menjawab pesan-pesanan kecilan yang kadang masuk, entah titipan kue atau jualan online yang belum juga stabil. Badanku lelah, kepalaku penuh, tapi kalau aku mengeluh sedikit saja, selalu ada kalimat yang menunggu di ujung telinga. "Capek kenapa sih, Tran? Kamu kan di rumah saja," kata Fikri suatu malam ketika aku bilang punggungku pegal. Waktu itu, aku baru saja menidurkan Arga setelah ia demam seharian. Bajuku masih basah di beberapa bagian karena keringat dan muntahnya. Aku berdiri di dekat jendela, mencoba menarik napas. "Aku cuma bilang capek, Mas. Bukan tidak bersyukur," jawabku pelan. "Tapi kalau tiap hari bilang capek, aku yang kerja di luar terasa kurang apa?" Sahutnya sambil menatap layar ponsel. "Aku juga capek, tapi tidak setiap hari aku umumkan." Kalimat itu menamparku lebih keras dari yang ia bayangkan. Sejak saat itu, setiap kali merasa lelah, aku mengecek dulu kepalaku. Apakah wajar kalau hari ini aku menyebutnya? Seringkali, jawaban di kepalaku adalah tidak. Maka aku menelannya lagi, menunggu sampai ada ruangan kecil yang bisa menampungnya, yaitu kamar mandi. Awalnya, aku menangis di kamar mandi hanya sesekali, mungkin ketika sedang datang bulan, dan hati terasa lebih tipis dari biasanya. Tapi lama-lama, ketika kalimat-kalimat seperti "kamu terlalu sensitif", "kamu kurang sabar", "kamu kurang bersyukur" semakin sering mampir, tangisku juga semakin sering mencari tempat.
Kamar mandi menjadi ruang di mana aku bisa berhenti, pura-pura kuat. Di sini, aku tidak perlu tersenyum ketika hatiku robek. Aku tidak perlu menjawab, "Iya, aku baik-baik saja." Dalam ruangan seluas beberapa langkah ini, aku boleh mengaku kalah untuk sementara. Kadang sumber tangisku bukan hanya Fikri. Ada hari-hari ketika ibuku sendiri tanpa sadar menambah beban itu. Sabar ya, namanya juga istri. Dulu ibu juga begitu, dimarahin bapak, diminta ini itu. Tapi ibu tahan. Buktinya rumah tangga tetap utuh. Ia berkata seperti itu di ujung telepon, tanpa melihat bagaimana aku menggenggam ponsel terlalu kuat sampai jemariku memutih. Di satu sisi, aku tahu ia ingin menguatkanku. Di sisi lain, kalimat itu seperti berkata bahwa kalau aku tidak kuat menahan, berarti aku gagal sebagai istri. Tetangga-tetangga sering mengeluhkan suami mereka, tapi di antara tawa, selalu ada kalimat penutup. Namanya juga laki-laki, ya sabar saja. Jangan terlalu dibesar-besarkan. Lama-lama, aku mulai ragu pada rasa sakitku sendiri. Apakah benar ini sakit? Atau aku saja yang berlebihan? Apakah tangis di kamar mandi ini wajar? Atau tanda imanku lemah? Setiap hari, ada saja pemicunya. Kadang karena Fikri pulang dengan dahi berkerut, lalu menyalurkan lelahnya lewat komentar-komentar pendek. "Rumah kok berantakan begini? Kamu seharian ngapain saja?" Padahal 5 menit sebelum ia masuk, aku baru selesai mengepel lantai setelah Arga menumpahkan air 1 ember. Kadang karena ia membandingkanku dengan istri orang lain yang, menurut ceritanya, bisa kerja di luar, urus anak, dan tetap cantik. Istri teman kantorku saja bisa bantu cari uang. Kamu di rumah saja sering bilang pusing. Aku tidak selalu menjawab saat itu juga. Yang kulakukan adalah menunggu momen ketika ia pergi ke kamar atau keluar rumah, lalu masuk ke kamar mandi dengan alasan ingin buang air atau mencuci tangan. Kubuka keran, kucelupkan ujung jari ke dalam air, dan pelan-pelan air mata yang kutahan dari tadi ikut mengalir. Di titik-titik itu, aku sering bertanya pada diri sendiri, aku ini sedang mengadu pada siapa? Air mata ini jatuh untuk siapa? Apakah hanya untuk diriku sendiri, supaya terasa lega sebentar? Atau apakah ada yang mendengar selain dinding dingin dan lantai keramik? Ada rasa bersalah yang selalu muncul setelahnya. Setiap kali aku keluar dari kamar mandi dengan mata yang sedikit merah, aku teringat pada semua nasihat tentang sabar dan syukur. Di kepalaku ada suara yang berkata, "Kalau kamu benar-benar beriman, kamu tidak akan selemah ini. Kamu akan tersenyum, akan menerima semua dengan lapang." Suara itu memakai bahasa agama, membuatku semakin menciut. Di saat yang sama, ada suara lain yang lebih lirih, mencoba membelaku. "Kamu manusia, kamu lelah. Menangis bukan berarti kamu tidak percaya pada Allah. Kamu hanya tidak punya tempat lain." Tapi suara itu sering kalah oleh suara yang pertama. Lama-kelamaan, kamar mandi menjadi saksi bisu dari pertarungan dua suara itu. Setiap hari, 1 atau 2 kali, tergantung seberapa berat ucapanku dan ucapan orang lain hari itu, aku duduk di sudut lantai yang sama, memeluk lutut, menunggu rasa sesak di dada reda. Kadang aku menyeka air mata cepat-cepat ketika Arga mengetuk pintu dari luar dan berkata, "Ibu, Arga mau pipis." Kadang aku menatap wajahku di cermin kecil yang mulai berjamur di sudut, melihat perempuan dengan mata sembab dan bertanya pelan, "Sampai kapan kamu begini?" Aku pernah mencoba berhenti menangis sama sekali. Pernah 1 minggu penuh aku memaksa diri untuk kuat. Setiap kali ingin menangis, aku mengalihkan dengan mencuci piring lebih keras, menyapu lebih cepat, menyalakan televisi lebih nyaring. Hasilnya bukan berkurang, tapi kepalaku makin penuh. Aku jadi mudah marah pada Arga karena hal-hal kecil, seperti ia menumpahkan susu atau tidak mau pakai baju. Setelah itu, aku merasa sangat bersalah. Lalu kembali ke kamar mandi, dan siklusnya terulang. Di antara semua ini,
ada satu pertanyaan yang tidak berani benar-benar kuhadapkan ke dalam doa. Tapi diam-diam menghantui. Ya Allah, Engkau lihat tidak aku di kamar mandi ini? Atau mungkin karena aku menangisnya tidak di atas sajadah, Engkau anggap ini hanya keluhan kosong. Pertanyaan itu membuat setiap tetes air mata terasa menggantung, tidak sampai kemana-mana. Sampai pada satu hari, sesuatu yang kecil mengubah caraku memandang ruangan sempit ini. Tapi sebelum hari itu datang, aku harus jujur dulu pada diriku sendiri, bahwa aku memang sedang berada di titik di mana kamar mandi lebih sering kudatangi daripada ruang tamu. Bukan untuk membersihkan badan, tapi untuk membersihkan sedikit demi sedikit isi dadaku, yang bahkan tidak sempat kubahas dengan siapa-siapa. Pagi hari di rumahku selalu dimulai dengan suara panci dan bunyi sandal yang kuseret pelan di lantai keramik. Dari luar, mungkin kelihatan seperti rutinitas biasa seorang ibu rumah tangga. Aku bangun sebelum azan subuh, menyiapkan air wudhu, lalu berdiri di atas sajadah dengan mata yang kadang masih berat. Setelah salat, aku berdoa singkat, tapi seringkali pikiran sudah melompat ke dapur, ke bekal suami, ke susu arga, ke cucian kemarin yang belum kering. Bahkan sebelum matahari benar-benar muncul, kepalaku sudah penuh dengan daftar hal yang harus kuselesaikan. Setelah Fikri berangkat kerja dengan kotak bekal di tangannya, rumah pelan-pelan kembali sunyi. Hanya ada suara televisi yang sengaja kuhidupkan untuk menemani, suara sapu menyapu lantai, dan rengekan Arga yang minta ditemani bermain. Di sela-sela menyapu dan menjemur baju, aku sering mencuri pandang ke cermin di dinding. Wajahku kelihatan biasa saja. Mungkin kalau orang melihat, mereka akan bilang aku masih terlihat muda. Tapi di balik mata ini, ada kantong lelah yang tidak bisa dihapus pakai bedak tipis. Hari-hari terasa panjang ketika tidak ada orang dewasa lain yang bisa diajak bicara. Tetangga ada, tapi masing-masing dengan kesibukannya sendiri. Kadang kami saling menyapa di pagar, bercanda sebentar tentang harga cabai, atau cucian yang tidak kering-kering karena hujan. Tapi tidak ada yang sungguh-sungguh duduk dan bertanya, "Kamu benar-benar bagaimana?" Dan kalaupun ada, aku tidak yakin aku punya keberanian untuk menjawab dengan jujur. Suatu siang, Fikri pulang dengan wajah lebih tegang dari biasanya. Bajunya bau keringat dan debu jalanan. Aku menyuguhkan air minum dan piring berisi nasi, serta sayur yang tadi pagi aku masak. Arga berlari ke arahnya, membawa mobil mainan. "Mas, makan dulu. Aku masak sayur bening sama tempe goreng," kataku. Ia duduk tanpa banyak bicara, mulai makan dengan cepat. Beberapa suap kemudian, ia menghela napas berat. "Toko sepi, gaji bulan depan katanya agak telat," gumamnya. Aku ikut diam, mencoba menata kalimat yang keluar. "Kalau gaji telat, berarti bulan ini kita harus makin hemat, Mas. Aku bisa kurangi belanja jajan. Mungkin tidak beli ayam dulu, cukup telur dan tempe." Bukannya merasa terbantu, ia malah menjawab dengan nada tajam. "Kamu enak ngomong hemat. Kamu di rumah saja, tidak tahu susahnya cari uang. Aku di luar mikirin gimana caranya dapur tetap ngebul. Kamu di sini taunya cuma bilang capek dan pusing." Aku tertegun. "Aku tidak bilang aku lebih susah dari kamu, Mas. Aku cuma kasih solusi. Aku juga mikir tiap belanja, apakah uangnya cukup atau tidak." "Ya, tapi kalau kamu mau bantu, jangan hanya di rumah," potongnya. "Cobalah cari kerja, jualan apa kayak yang serius. Jangan cuma nambah capek di dalam rumah lalu ngeluh." Kalimat itu menancap dalam. Padahal aku tidak merasa selama ini hanya di rumah saja. Tapi seketika, semua yang kulakukan hari-hari ini seperti mengecil di hadapannya. Seolah menyapu, mengepel, memasak, mengasuh anak, menjaga rumah agar tetap layak ditinggali bukan apa-apa. Aku menunggu sampai ia selesai makan dan masuk kamar untuk tidur sebentar sebelum kembali kerja. Begitu pintu kamar tertutup, aku masuk ke kamar mandi dengan alasan mencuci piring. Kusiram piring-piring di bak cuci, lalu kubuka keran lebih kencang. Di bawah suara air,
Aku kembali duduk di sudut yang sama, memeluk lutut. Ya Allah, bisikku pelan. Kalau aku di rumah ini tidak sedang membantu, lalu aku ini apa? Air mata turun lagi. Kali ini bercampur sabun cuci piring yang masih menempel di tanganku. Kadang sumber tangisku bukan hanya dari Fikri. Ada hari ketika pesan dari ibuku datang, bertanya apakah aku sudah mengirim sejumlah uang untuk membantunya di kampung. Sedikit saja, Nak. Ibu tahu kamu tanggung jawab sama suami dan anak. Tapi kalau bisa sisihkan, ibu senang. Ia tidak tahu bahwa menyisihkan saja kadang sudah seperti mengiris sendiri bagian dari diriku. Aku merasa terjepit di antara ingin menjadi anak yang berbakti dan istri yang tidak membebani. Pernah juga mertuaku berkunjung, melihatku duduk sebentar di ruang tamu sambil mengawasi Arga yang bermain. Ibu, dulu kalau di rumah tidak bisa duduk lama-lama seperti ini. Ada saja yang dikerjakan. Mungkin itu kenapa zaman sekarang banyak istri gampang stres, terlalu banyak mikir, terlalu sedikit bergerak. Ujarnya sambil tertawa kecil. Seperti biasa, aku hanya tersenyum. Tawa itu baginya mungkin gurauan, tapi di hatiku, kalimat itu menambah satu batu lagi di keranjang yang sudah berat. Begitu ia pulang, aku kembali ke kamar mandi, menyalakan keran, dan membiarkan batu-batu itu keluar lewat air mata. Yang paling sulit adalah ketika aku sendiri mulai meminjam kata-kata mereka untuk menyerang diriku. Di depan cermin kamar mandi, aku pernah berkata pelan pada wajahku sendiri. Kamu memang lebay, Ran. Orang lain lebih berat hidupnya. Tapi tidak setiap hari nangis di kamar mandi seperti ini. Setelah itu, aku merasa bersalah bukan hanya karena menangis, tapi juga karena menyakiti diri sendiri dengan kalimat yang seharusnya tidak diucapkan oleh siapapun. Satu hari, setelah bertengkar kecil dengan Fikri soal hal sepele, tapi terasa besar di kepalaku, aku masuk lagi ke kamar mandi. Pertengkaran itu mungkin terdengar remeh kalau diceritakan, hanya tentang ia yang marah karena aku lupa menyetrika salah satu bajunya. Kamu seharian di rumah, baju satu saja bisa lupa, katanya. Padahal hari itu Arga demam, rewel seharian, dan aku hampir tidak sempat makan. Di kamar mandi, aku duduk lebih lama dari biasanya. Air kran mengalir deras, memenuhi ember setengah. Tanganku terkulai di paha. Air mata turun tanpa bisa kutahan, lebih deras dari biasanya. Di antara isak, untuk pertama kalinya, muncul kalimat yang begitu jelas di kepalaku. Kalau aku setiap hari seperti ini, masuk kamar mandi hanya untuk menangis, apa hidupku hanya akan habis untuk mengulang satu adegan yang sama? Aku menatap ke atas, ke langit-langit kamar mandi yang mulai menguning karena lembab. Aku ingat bahwa di atas semua dinding dan atap ada langit yang luas. Di atas langit ada Tuhan yang setiap hari kusapa dalam salat, tapi entah kenapa jarang sekali kusapa di tengah tangisku di sini. Selama ini tangisku lebih banyak ditujukan ke udara, ke ruangan, ke rasa kasihan pada diri sendiri. Ya Allah, kali ini aku menyebut namanya pelan, dengan suara parau. Kalau engkau benar-benar sedang melihat aku di sini, apa air mata ini ada gunanya? Atau aku hanya sedang menghabiskan air tanpa arah? Kalau aku hanya menangis tanpa menyebut namamu, untuk apa semua ini? Pertanyaan itu menggantung di kamar mandi, berpantulan di dinding sempit. Tidak ada suara yang menjawab, tidak ada tulisan yang tiba-tiba muncul di langit-langit. Tapi sejak saat itu, tiap kali aku duduk di sudut kamar mandi, setiap tetes air mata terasa seperti menuntut jawaban yang sama. Untuk siapa aku menangis dan untuk apa? Hari-hari berikutnya, rutinitas tetap berjalan. Fikri masih pulang dengan lelah yang sama, kadang dengan kata-kata yang sama. Arga masih berlarian di ruang tamu, menumpahkan susu, menarik jilbabku, memanggil-manggil dengan suara nyaring. Aku masih mencuci piring, menyapu lantai, menanak nasi, dan masuk ke kamar mandi ketika dada terlalu penuh. Bedanya, setiap kali tangis itu datang, pertanyaan itu selalu ikut masuk, mengetuk pelan-pelan,
seolah berkata, "Kalau semua ini tidak kau arahkan pada Allah, kamu akan kehabisan tenaga untuk menangis tanpa pernah benar-benar sembuh." Jawaban atas pertanyaanku datang dengan cara yang tidak pernah kupikirkan sebelumnya. Lewat status WhatsApp seorang teman lama yang sudah jarang sekali kuhubungi. Hari itu, aku sedang duduk di tepi kasur, menidurkan Arga untuk tidur siang. Tanganku memegang ponsel hanya untuk sekadar memutar lagu nasyid pelan, berharap ia cepat terlelap. Saat menunggu, aku tanpa sengaja membuka status dan melihat potongan video pendek seorang ustazah, yang wajahnya bahkan tidak begitu jelas, tapi suaranya terdengar bening. Di video itu, ia berkata pelan, seolah-olah memang sedang berbicara tepat kepadaku. Kadang, seorang hamba tidak lagi punya kalimat indah untuk berdoa. Lidahnya keluh, hatinya lelah, air matanya saja yang bisa bicara. Jangan remehkan air mata seperti itu. Selama ia jatuh karena ingat Allah, selama di antara tetes itu ia sempat menyebut namanya, walau hanya dalam hati, air mata itu doa. Tidak ada air mata yang sia-sia kalau jatuh di hadapan Rabb-Nya. Aku terpaku. Jempolku berhenti menggulir layar. Arga yang tadi bergerak-gerak kecil sekarang sudah mulai tenang. Nafasnya teratur. Di dalam dadaku, ada sesuatu yang bergeser pelan. Seperti kursi yang selama ini diletakkan di sudut gelap, akhirnya ditarik sedikit mendekati jendela. Selama ini, aku selalu menganggap tangisku di kamar mandi sebagai tanda kelemahan dan ketidaksabaran. Sesuatu yang harus cepat-cepat kusembunyikan, bahkan dari Allah. Dalam bayanganku, doa yang baik adalah doa yang diucapkan dengan kalimat rapi, di atas sajadah bersih, dalam kondisi tenang. Sementara aku, yang menangis di pojok kamar mandi dengan baju rumah yang belel, dan tangan masih berbau sabun, terasa terlalu berantakan untuk berhadapan dengannya. Kalimat ustazah itu seperti memecahkan dinding kecil di kepalaku. Kalau benar tidak ada air mata yang sia-sia, kalau jatuh di hadapan Allah, berarti masalahku selama ini bukan di tangisnya, tapi di arah tangisnya. Selama ini mungkin aku lebih banyak menangis pada kesialanku, pada betapa tidak adilnya hidup, pada betapa lelahnya diriku. Jarang sekali aku benar-benar mengarahkan tangis itu padanya, mengucap, "Ya Allah, Engkau lihat aku kan?" Malam itu, setelah Fikri dan Arga tertidur, aku berdiri di depan cermin kamar mandi. Bukannya duduk langsung di lantai. Kali ini aku menatap wajahku sendiri dulu. Mata itu masih tampak lelah, tapi di balik lelah ada rasa penasaran baru. Bagaimana kalau mulai sekarang, setiap kali kamu mau menangis di sini, kamu niatkan dulu satu kalimat sederhana, bisikku pada bayangan sendiri. Ya Allah, aku mau mengadu padamu, bukan hanya menangisi diriku. Aku menyalakan keran, membiarkan air mengalir seperti biasa. Tapi sebelum tangis turun, aku mengangkat kedua tanganku sebentar. Tidak tinggi, hanya setinggi dada. Ya Allah, kataku lirih, Engkau yang paling tahu apa yang terjadi di rumah ini. Engkau yang tahu kata-kata apa saja yang sudah menempel di hatiku. Aku lelah, ya Allah. Tapi aku tidak mau hanya lelah. Jadikan lelah ini jalan untuk aku lebih dekat padamu. Jadikan tangis ini sesuatu yang Engkau lihat dengan rahmat. Air mata turun juga setelah itu, tapi rasanya berbeda. Masih perih, masih panas di pipi, tapi tidak lagi sesepi sebelumnya. Di antara isak, aku mulai mengucapkan hal-hal yang dulu hanya berputar di kepala tanpa pernah kubawa ke hadapannya. Aku sedih ketika suamiku meremehkan capekku. Aku terluka ketika orang yang kucintai meminjam namamu untuk menyuruhku diam saja. Aku bingung, ya Allah, bagaimana caranya menjadi istri yang baik tanpa harus mematikan diriku sendiri. Tolong tunjukkan jalan. Aku tidak mampu menyusun doa panjang. Kata-kataku berantakan, melompat dari satu hal ke hal lain. Tapi entah kenapa, di tengah keberantakan itu, aku merasa sedikit lebih tenang. Rasanya seperti ketika kita menumpahkan isi tas yang sudah terlalu penuh ke lantai, lalu memilahnya bersama seseorang yang kita percaya.
Sejak malam itu, setiap kali masuk ke kamar mandi dengan dada sesak, aku mencoba mengingat kalimat ustazah tadi. Jangan remehkan air mata, selama jatuh di hadapan Allah. Kamar mandi tidak lagi hanya menjadi tempat pelarian, tetapi pelan-pelan menjadi semacam ruang pengakuan. Bukan berarti aku langsung berubah jadi orang yang kuat setiap saat. Ada hari-hari ketika aku kembali masuk ke kamar mandi hanya untuk menangis karena merasa terlalu penat. Di hari-hari itu, aku suka lupa menyebut namanya. Air mata jatuh begitu saja, tanpa arah. Setelah itu, rasa kosong yang sama datang lagi. Tapi bedanya, sekarang aku punya sesuatu untuk kembali. Pegangan yang bisa kuulangi. Di lain waktu, ketika ingat, aku mengulang. Ya Allah, lihat aku. Jangan biarkan aku menangis sia-sia. Suatu sore, saat aku merasa sangat lelah setelah seharian Arga sakit, dan Fikri pulang dengan wajah masam karena dimarahi atasan, kami sempat berselisih. Ia meluapkan kekesalannya dengan kata-kata yang seperti biasa mengarah padaku. Kalau kamu bisa bantu ekonomi, mungkin aku tidak akan ditekan seperti ini. Tapi kamu di rumah saja, tidak ada pemasukan. Kalimat itu memanaskan dadaku. Aku tidak menjawab saat itu. Aku hanya menunggu sampai ia masuk kamar dan menutup pintu. Arga sedang tertidur di lantai ruang tamu dengan tubuh hangat karena demam. Aku mengelus kepalanya sebentar, lalu berjalan ke kamar mandi. Di sana, aku berdiri sejenak sebelum duduk. Ya Allah, ucapku. Aku bisa saja membalas dengan kalimat yang sama tajamnya. Aku bisa bilang, tanpa aku di rumah, mungkin rumah ini akan jauh lebih kacau. Tapi aku tahu, aku juga sedang dalam keadaan lelah. Aku takut kalau aku bicara sekarang, niatku bukan lagi mencari jalan, tapi melukai balik. Jadi izinkan aku meluapkan di sini dulu, di hadapanmu. Air mata kembali turun, kali ini sambil menyebut beberapa hal spesifik. Aku sedih, ya Allah, ketika usahaku tidak terlihat. Aku kecewa, tapi aku juga tahu suamiku sedang tertekan. Aku tidak mau setiap beban yang ia bawa dari luar berhenti di kepalaku. Ajari aku cara membatasi tanpa harus memutuskan cinta. Ajari aku cara berkata tidak dalam keadaan tenang. Setelah beberapa saat, tangisku mereda. Bukan karena masalah berubah, tapi karena aku merasa tidak sendirian memegangnya. Aku berdiri, mencuci muka, menatap cermin. Wajahku masih sembab, tapi ada kelelahan yang terasa sedikit lebih ringan. Malam itu, saat Fikri keluar kamar, aku tidak langsung mengajaknya bicara. Aku menunggu momen ketika Arga sudah tertidur dan suasana rumah tenang. Baru kemudian, aku duduk di sampingnya, di karpet ruang tamu, mematikan televisi. Mas, kataku pelan, tadi siang kamu bilang kalau aku bisa bantu ekonomi, hidupmu tidak akan seberat ini. Aku mengerti kamu sedang stres. Tapi boleh tidak, lain kali kalau kamu marah, kamu jangan jadikan aku sasaran kalimat seperti itu. Itu membuatku merasa keberadaanku tidak ada harganya. Fikri awalnya hendak membela diri. Aku bisa melihat dari cara ia menghela napas. Tapi entah karena malam itu ia juga capek, atau karena Allah sedang melunakkan hatinya sedikit, kata-katanya tidak keluar sekeras biasanya. Aku tidak bermaksud bikin kamu merasa begitu, ujarnya. Aku cuma, ngomong saja. Maaf kalau menyakiti. Itu bukan permintaan maaf yang indah dalam sinetron. Tidak ada pelukan dramatis. Tapi untukku, ini seperti pintu kecil yang terbuka. Pintu yang mungkin tidak akan kuberani ketuk jika sebelumnya aku tidak mengeluarkan sebagian sesakku di kamar mandi dengan cara berbeda. Aku mulai menyadari pola. Ketika aku hanya menangis pada diriku sendiri, aku cenderung keluar dari kamar mandi dengan hati lebih berat dan siap meledak pada orang-orang di rumah. Tetapi ketika aku membawa tangisku pada Allah dulu, meski tetap sakit, aku sedikit lebih mampu memilih kata dan waktu ketika mengajak bicara suami. Seolah-olah kamar mandi itu menjadi ruang jeda, ruang transisi antara luka dan respon. Hari-hari berikutnya,
Aku mencoba menjadikan kebiasaan itu lebih konsisten. Setiap kali ada yang mengganjal, aku berkata dalam hati, "Oke, nanti di kamar mandi aku sampaikan ini pada Allah. Biar Dia yang dengar dulu sebelum manusia." Kadang, hanya dengan menjanjikan hal itu pada diriku, amarahku berkurang beberapa derajat. Karena aku tahu akan ada sesi khusus untuk mengeluarkannya, tanpa harus menjatuhkan orang lain lebih dulu. Perubahannya tidak spektakuler. Tidak ada hari di mana tiba-tiba Fikri pulang dengan sejuta pengertian, meminta maaf atas semua kata-kata lamanya. Lalu hidup kami menjadi lembut tanpa celah. Yang berubah justru hal-hal kecil, hampir tidak kelihatan kalau aku tidak sengaja memperhatikannya. Dan perubahan yang paling dulu terasa justru di dalam diriku sendiri. Suatu pagi, setelah beberapa minggu aku mencoba menjadikan tangis sebagai doa, aku tersadar bahwa sudah beberapa hari aku belum menangis di kamar mandi. Bukan karena hidupku mendadak ringan, tapi karena setiap kali dadaku mulai sesak, aku tidak lagi menunggu sampai air mata menggenang di dinding kamar mandi. Aku mencoba mengadu lebih cepat, walau hanya lewat kalimat pendek saat salat atau saat duduk sendirian di ujung kasur. Ternyata, ketika aku membagi beban itu sepanjang hari, kamar mandi tidak perlu lagi menampung semuanya sekaligus. Tetap ada hari-hari berat, tentu saja. Ada satu hari, misalnya, ketika Arga jatuh dan benjol di kepala, membuatku panik setengah mati. Fikri tidak bisa pulang karena tokonya ramai. Aku harus membawa Arga ke klinik sendirian, sambil menahan gemetar. Setelah semua urusan selesai, dan dokter mengatakan tidak apa-apa, hanya perlu diawasi, aku pulang dengan kaki yang lemas. Malamnya, ketika rumah sudah kembali tenang, aku masuk ke kamar mandi dengan perasaan campur aduk. Di sana, aku berdiri sejenak, memandangi ember kosong. Ya Allah, ucapku. Hari ini aku takut sekali. Aku takut kehilangan Arga. Aku marah karena harus mengurus semua sendiri. Tapi aku juga tahu Fikri sedang bekerja. Aku bingung harus marah ke siapa. Jadi, biarkan aku menangis di sini. Tapi tolong terima tangisku sebagai syukur karena engkau masih menjaganya. Air mata turun lagi. Kali ini bercampur rasa lega. Aku menangis bukan saja karena lelah, tapi karena menyadari betapa mudahnya sesuatu yang kita sayangi diambil sewaktu-waktu. Di tengah tangis itu, ada rasa hangat yang menyelinap. Semacam kesadaran bahwa selama ini aku terlalu sibuk merasa sendirian, sampai lupa bahwa Arga, aku, dan bahkan Fikri, semuanya sebenarnya sedang Allah jaga dengan cara yang kadang tidak ku mengerti. Beberapa waktu kemudian, aku diajak tetangga mengikuti pengajian kecil di rumah seorang ibu kompleks. Awalnya, aku ragu. Aku merasa tidak cukup salehah untuk duduk di majelis ilmu. Khawatir akan dihakimi karena hati yang sering mengeluh. Tapi tetanggaku, Mbak Lina, berkata, "Justru kalau capek, kamu datang. Di sana kita bukan lomba kesempurnaan, kita sama-sama belajar." Aku pun datang dengan hati yang setengah-setengah. Di ruang tamu rumah itu, beberapa ibu duduk bersila, sebagian membawa anak balita yang berlarian kecil di antara kami. Seorang ustazah muda bercerita tentang satu hal yang ternyata sangat dekat dengan yang selama ini kualami, tentang bagaimana Rasulullah mengajarkan kita untuk mengadu hanya pada Allah tanpa merasa cengeng di hadapannya. Ada kalimat yang sering disalahpahami, kata ustazah. Itu, kita diminta sabar, tapi lalu banyak orang menafsirkan sabar sebagai diam dan tidak boleh menangis. Padahal Nabi pun menangis saat kehilangan orang yang beliau cintai. Bedanya, beliau mengarahkan sedihnya pada Allah, bukan pada kebencian kepada takdir. Air mata bukan musuh. Yang menjadi masalah adalah ketika air mata menjauhkan kita dari Allah, bukan mendekatkan. Aku mengingat kamar mandiku saat itu. Mengingat semua tangis yang dulu kualirkan hanya sebagai bentuk belas kasihan pada diri sendiri. Sesuatu di dadaku menghangat. Setelah pengajian usai, aku memberanikan diri menghampiri ustazah itu. "Ustazah," kataku pelan, "kalau ada orang yang hampir tiap hari menangis di kamar mandi karena capek dan sedih, apakah imannya termasuk lemah?
Apakah Allah marah? Beliau menatapku lembut, seolah mengerti aku bukan sedang bertanya tentang orang lain. Menangis di kamar mandi karena capek itu manusiawi, jawabnya. Yang perlu dilihat adalah selepas menangis itu, apa yang berubah? Apakah ia makin jauh dari sholatnya? Makin malas berdoa, makin keras pada orang lain? Atau justru setelah menangis, ia kembali menghadap Allah dengan hati sedikit lebih lunak? Jangan buru-buru menghukum diri sebagai lemah. Jadikan saja setiap tangis kesempatan untuk memanggil namanya sekali lagi. Aku mengangguk, menahan air mata yang ingin jatuh. Untuk pertama kalinya, aku mendengar dari mulut orang lain bahwa kelelahan dan tangis tidak otomatis membuatku gagal sebagai hamba. Yang membuat gagal adalah ketika aku berhenti kembali padanya. Sejak hari itu, aku mulai mengubah sedikit kebiasaanku di rumah. Di sela-sela kegiatan, aku mencoba menyelipkan zikir pendek. Saat mencuci piring, bibirku pelan menyebut nama Allah, meski pikiran masih melayang kemana-mana. Saat Arga tidur siang, aku berusaha menyempatkan membaca beberapa ayat, walau kadang hanya 1-2 halaman. Dan yang paling penting, aku mulai memperlakukan kamar mandi bukan sebagai tempat sembunyi, tapi sebagai ruang kecil untuk jujur di hadapan Allah. Tapi perjalanan ini tidak lurus. Ada juga hari-hari ketika aku kembali tergelincir. Seperti ketika Fikri pulang dalam keadaan marah besar, karena bonus tahunan dibatalkan. Ia melempar tas ke sofa, suaranya meninggi, dan seperti biasa, kalimat-kalimat yang keluar mencari sasaran paling dekat. Giliran kamu capek, dunia harus mengerti. Giliran aku capek, kamu hanya tahu tanya. Kenapa mukanya begitu, Mas? Kamu pikir mudah kerja di luar sana? Aku mencoba mengingat semua yang kupelajari. Aku tahu itu tidak mudah, Mas, jawabku pelan. Aku bukan musuhmu. Jangan jadikan aku tempat meletakkan semua kata-kata yang menyakitkan. Lalu aku harus simpan di mana? Balasnya. Kamu kan istriku. Siapa lagi yang mau dengar? Percakapan itu membuat dadaku panas lagi. Setelah semuanya mereda dan Fikri memilih keluar untuk menenangkan diri, aku refleks masuk ke kamar mandi. Kali ini, aku sadar. Langkahku lebih cepat, seolah kamar mandi itu sudah seperti seseorang yang kutuju ketika membutuhkan bahu. Begitu pintu tertutup, aku bersandar pada dinding, menutup mata. Ya Allah, ucapku. Aku ingin marah sekali. Aku ingin bilang pada suamiku bahwa aku bukan kotak sampah untuk semua emosinya. Tapi aku juga tahu, ia tidak punya tempat lain. Tolong ajari aku. Kapan aku harus diam, kapan aku harus bicara, dan kapan aku harus menyerahkan semuanya padamu. Air mata turun, lagi-lagi. Tapi di sela-sela tangis, aku merasa ada semacam jarak yang terjaga antara amarahku dan ujung lidahku. Seperti ada tangan yang menahan. Jangan dilempar semua sekarang. Letakkan dulu di sini, di hadapannya. Beberapa jam kemudian, ketika Fikri pulang dengan wajah lebih tenang, kami bisa bicara tanpa ledakan. Aku bilang, Mas, kalau kamu butuh tempat buang penat, aku mau coba dengar. Tapi aku tidak bisa kalau setiap kalimatmu menjatuhkan aku. Aku ikut capek, dan malam-malamku habis untuk menyusun kembali diriku sendiri. Ia menghela napas, mungkin malu, mungkin lelah. Aku tidak sadar kamu separah itu, katanya lirih. Maaf, aku juga bingung harus mengeluh ke siapa. Tapi baiklah, aku akan hati-hati. Apakah setelah itu ia langsung berubah 100%? Tidak. Ada hari-hari ketika ia kembali tergelincir, lupa, berkata tajam. Bedanya, sekarang aku tidak lagi menyimpan semua itu sendirian. Ada pola baru. Ketika luka datang, aku tahu arah kemana aku harus lari. Bukan hanya sudut kamar mandi, tapi juga sujud dan doa yang pelan. Pelan-pelan, aku juga belajar memasang batas pada diriku sendiri. Tidak lagi memaksa tubuh mengerjakan semuanya sekaligus hanya supaya terlihat, tidak mengeluh. Kalau punggungku sudah benar-benar sakit, aku izinkan diriku duduk. Kalau hatiku sudah terlalu penuh, aku izinkan diriku berkata,
Aku butuh waktu sebentar. Pada awalnya, merasa sangat aneh mengucap kalimat itu. Aku takut dianggap manja. Aku takut Fikri menertawakan. Tapi ketika suatu sore aku berkata, "Mas, tolong jaga Arga sebentar." Ya, aku mau masuk kamar mandi. Bukan untuk mandi, tapi untuk menenangkan diri. Dan ia menjawab, "Iya, sini Arga sama ayah." Sesuatu di dalam diriku ikut mengendur. Ternyata, ketika aku berani menyebut kebutuhanku, dunia tidak runtuh. Kamar mandi tetap menjadi saksi air mataku. Tapi perlahan, suasana di ruangan itu berubah. Di tempat yang sama, di lantai yang sama, aku pernah menangis sambil memaki diri sendiri. Merasa gagal, merasa tidak pantas dicintai. Kini, meski air matanya masih sering jatuh, kata-kata yang menyertainya mulai berbeda. Lebih banyak, "Ya Allah, tuntun aku," daripada "Aku ini kenapa?" Lebih banyak, "Engkau tahu aku lelah," daripada "Aku ini memang lemah." Aku mulai mengerti bahwa ada perbedaan halus di antara keduanya. Yang satu menghancurkan, yang satu memohon pertolongan. Dan pertolongan itu, meski tidak selalu berupa perubahan keadaan di luar, seringkali datang dalam bentuk kecil yang sangat sederhana. Kemampuan untuk bangun lagi esok pagi, memasak lagi, tersenyum lagi pada anak, dan memandang suami bukan hanya sebagai sumber luka, tapi juga sebagai manusia lelah yang sama-sama sedang belajar. Beberapa bulan berlalu sejak hari di mana aku pertama kali memutuskan bahwa setiap tangis di kamar mandi akan kucoba jadikan doa. Tidak ada kalender khusus yang kutandai, tapi aku bisa merasakannya dari cara hatiku bereaksi terhadap hal-hal kecil. Dulu, satu kalimat tajam saja sudah cukup untuk membuatku roboh dan berhari-hari terjebak dalam rasa sedih yang sama. Sekarang, luka itu masih terasa, tapi tidak lagi tinggal selama dulu. Seperti tamu yang tetap datang, namun sudah tahu diri untuk tidak betah berlama-lama. Suatu malam, aku masuk ke kamar mandi bukan karena baru saja bertengkar, bukan karena ada kalimat yang baru menancap, tapi hanya karena ingin sendiri sebentar. Arga sudah tidur di kamar. Fikri sedang menonton berita di ruang tamu dengan volume pelan. Aku berkata padanya, "Mas, aku ke kamar mandi sebentar." "Ya." Ia hanya mengangguk, tidak lagi bertanya panjang. Karena ia tahu kalimat itu bisa berarti banyak hal sekarang. Bisa berarti aku benar-benar ingin mandi, bisa juga berarti aku ingin mandi hati sebentar. Di kamar mandi, aku duduk di lantai seperti biasa. Tapi kali ini punggungku tidak bersandar terlalu berat. Ada sisa lelah, tentu saja, tetapi tidak lagi menenggelamkan. Aku menatap dinding yang dulu sering kurasa mengurung. Kini terasa seperti teman lama yang sudah terlalu sering mendengar cerita. "Kita sudah jauh juga ya," gumamku dalam hati. Entah pada dinding, entah pada diriku sendiri. "Ya Allah," bisikku. "Hari ini aku tidak datang membawa kabar baru. Masalah ekonomiku masih sama, rumahku masih sempit, suamiku masih belajar menahan kata-kata. Tapi aku ingin mengucapkan terima kasih karena engkau sudah menahan aku di hari-hari saat aku merasa tidak sanggup. Karena engkau tidak bosan mendengar kalimat yang sama yang kuulang-ulang. Aku teringat hari-hari awal, ketika setiap tangis kurasa seperti bukti bahwa aku gagal menjadi hamba yang kuat. Kini, meskipun air mata masih turun, aku tidak lagi otomatis menyalahkan diriku setiap kali ia muncul. Aku belajar membedakan antara mengeluh pada manusia tanpa arah dan mengadu pada Allah dengan penuh rasa butuh. Perbedaannya tidak selalu terlihat dari luar, tapi aku merasakannya jelas di dalam. Yang satu membuat dadaku semakin sesak, yang satu membuatku bisa menarik napas sedikit lebih panjang setelahnya. Ada momen-momen kecil yang Allah kirimkan sebagai jawaban, tidak selalu dengan cara yang kuprediksi. Seperti ketika suatu pagi, Fikri tiba-tiba berkata, "Kayaknya kita perlu pikirkan cara supaya kamu punya waktu istirahat yang jelas setiap hari. Mungkin sore hari setengah jam, aku yang pegang Arga. Kamu bisa ke kamar mandi, terserah. Yang penting kamu bernapas." Kalimat itu sederhana,
Tapi jika saja ia mengucapkannya beberapa bulan lalu, mungkin aku hanya akan diam dan menganggapnya basa-basi. Sekarang, aku bisa menerimanya sebagai bentuk usaha, meski belum sempurna. Atau ketika suatu hari ibuku, yang dulu sering berkata bahwa istri harus sabar saja, tiba-tiba bercerita, ibu dulu juga sering menangis di dapur, di kamar mandi, di mana saja. Dulu ibu pikir itu tanda ibu lemah. Sekarang ibu sadar, mungkin itu salah satu cara Allah menjaga agar hati ibu tidak meledak. Sayangnya, dulu ibu belum pandai menjadikannya doa. Kamu lebih beruntung, kamu belajar itu lebih cepat. Mendengar kalimat itu, aku merasa seperti melihat garis yang menghubungkan kami berdua. Dua perempuan di dua zaman berbeda, sama-sama belajar dari air mata yang tidak selalu dipahami orang. Hubunganku dengan Fikri tidak tiba-tiba berubah, jadi sangat mesra. Tapi ada pergeseran pelan. Ia masih bisa salah, aku pun demikian. Bedanya, ketika salah itu terjadi, kami lebih sering berhenti sejenak sebelum mengambil batu dan saling lempar. Ada kalanya kami gagal dan tetap saling menyakiti dengan kalimat yang keluar tanpa filter. Namun setelah itu, kami juga lebih mudah berkata maaf. Aku pernah berkata padanya, "Mas, kalau kamu lihat aku masuk kamar mandi sedikit lebih lama, jangan selalu pikir aku drama atau lebay. Anggap saja aku sedang pergi ke ruang konseling yang gratis, antara aku dan Allah. Itu lebih aman daripada aku meledak di depanmu dan Arga." Ia tertawa kecil waktu itu, tapi kemudian mengangguk. "Kalau begitu, jangan pulang dari sana dengan wajah yang tambah seram," candanya. "Aku usahakan pulang dengan wajah yang lebih tenang," jawabku, walau tidak selalu berhasil. Yang paling besar perubahannya adalah caraku memandang diriku sendiri. Kalau dulu, setiap kali menangis, aku menambah beban dengan kalimat-kalimat yang merendahkan diri. Sekarang aku mencoba menggantinya dengan kalimat lain. Saat air mata mulai turun, aku berkata pada hati, "Kamu bukan lemah karena menangis. Kamu lelah dan butuh tempat kembali. Pilih saja kembali ke Allah, bukan ke lubang yang sama." Aku juga mulai belajar menerima bahwa ada hal-hal yang memang tidak bisa kuubah sekaligus. Fikri mungkin butuh waktu panjang untuk benar-benar mengubah cara bicaranya. Kondisi ekonomi kami mungkin tidak akan melonjak drastis dalam waktu dekat. Rumah kontrakan kecil ini mungkin tetap akan penuh dengan suara Arga yang memanggil-manggil, piring yang beradu, dan mesin cuci yang berputar. Aku masih akan merasa kewalahan di banyak hari. Tapi di antara semua hal yang tidak bisa kuatur, ada satu hal yang ternyata perlahan bisa kubiarkan tumbuh, yaitu caraku menempatkan Allah di tengah semua kelelahan itu. Dulu, kamar mandi hanya ruang untuk lari dari kenyataan. Sekarang, kamar mandi menjadi semacam jembatan kecil, tempat aku mengakui kenyataan di hadapannya sebelum kembali ke dunia yang menunggu di luar. Di sana, aku belajar berkata, "Aku tidak kuat," tanpa takut dihakimi, karena aku menyampaikannya kepada Zat yang justru mengundang hambanya datang saat lemah. Di sana, aku belajar bahwa mengakui lelah bukan bentuk pengkhianatan pada sabar. Selama di ujungnya, aku tetap memegang tangannya, bukan membuangnya dari cerita. Kalau kamu yang sedang mendengarkan ini juga punya kamar mandi yang menjadi saksi air matamu, entah di rumah kontrakan kecil, di rumah mertua, di apartemen sempit, atau bahkan di kamar mandi kantor, aku ingin kamu tahu sesuatu yang aku sendiri butuh waktu lama untuk menyadarinya. Kamu tidak gila hanya karena sering menangis di tempat yang sama. Kamu tidak kurang iman hanya karena hatimu mudah tersentuh. Yang membuatmu rapuh bukan air matamu, tapi ketika kamu percaya bahwa tidak ada satupun yang mendengar selain dinding dingin. Mulai malam ini, kalau kamu masuk ke kamar mandi karena dada terasa penuh, cobalah lakukan satu hal kecil. Sebelum keran dinyalakan untuk menutupi suara Isa, sebut dulu nama Allah. Tidak perlu kalimat doa panjang dan indah. Cukup katakan, "Ya Allah, Engkau tahu aku di sini. Aku mengadu padamu." Biarkan air matamu jatuh setelah itu.
Biarkan ia membawa keluar semua rasa sesak yang selama ini kamu simpan sendirian. Tidak apa-apa jika kamu belum merasakan perubahan besar. Tidak apa-apa jika setelah itu kamu tetap perlu kembali besok atau lusa. Ingatlah, tidak ada tangis yang sia-sia jika kau niatkan sebagai doa. Bahkan jika orang lain tidak pernah tahu, bahkan jika suamimu menganggap kamu hanya lebay, bahkan jika keluargamu berkata kamu terlalu baper, ada satu zat yang menghitung setiap tetesnya. Di sisinya, air mata yang jatuh karena kelelahan menjaga rumah, membesarkan anak, mempertahankan pernikahan, dan melawan suara-suara yang merendahkanmu, bisa menjadi saksi bahwa kamu sedang berjuang, bukan sekadar mengeluh. Dan di sela-sela semua itu, jangan lupa pelan-pelan menjaga dirimu sendiri. Menjaga cara kamu berbicara pada dirimu, menjaga batas antara sabar dan membiarkan dirimu diinjak, menjaga sholatmu, walau hanya dengan rakaat yang kadang tergesa, menjaga hubunganmu dengan Al-Quran, walau hanya beberapa ayat. Kamu mungkin merasa kecil dan tidak berarti di mata manusia, tapi di mata Allah, setiap langkah kecil menujunya selalu besar. Aku tidak bisa menjanjikan bahwa tangis di kamar mandi akan berhenti sepenuhnya. Mungkin sampai akhir hidup akan ada hari-hari di mana kita kembali duduk di lantai dingin dan berkata, "Aku lelah, ya Allah." Tapi jika setiap kali kita melakukan itu, kita sedikit lebih dekat padanya dibanding kemarin, maka tidak ada yang sia-sia. Pelan-pelan saja, Bu. Tidak perlu berubah dalam semalam. Tidak perlu memaksa diri menjadi kuat sepanjang waktu. Yang penting, setiap kali hatimu jatuh, pastikan jatuhnya ke tangan yang benar. Biarpun ruangnya hanya selebar kamar mandi sempit, kalau di dalamnya ada pertemuanmu dengan Allah, maka ruangan itu sudah lebih luas dari apapun yang dunia bisa tawarkan.